Orang yang mau bikin baik difasilitasi oleh Allah Ta'ala. Yang penting lu niat dulu, gue mau bener. Jangan berpikir nggak bakalan bisa, nggak bakalan bisa, nggak bakalan bisa. Habib, sudah nge-share di media sosial foto dengan antum, minta apa yang pengen ditanyakan. Ternyata paling banyak bertanyanya gini, Bib. Mereka itu tahu bahwa hal ini haram, hal ini maksiat, hal ini tidak boleh dalam agama. Tapi mereka sulit untuk menjauhkan dirinya dari itu. Misalnya, ghibah. Pengen menjauhkan, tapi kesulitan untuk menjauhkan dari ghibah. Apalagi di era media sosial ini. Zina. Mereka tahu zina haram. Berhubungan dengan yang bukan muhrim. Itu pengen menjauhkan, tapi tidak bisa. Tapi mereka tahu itu dosa. Bahkan mereka tahu bahwa itu dosa besar. Dan mereka punya keinginan yang besar untuk jauh dari itu. Mungkin bisa diberikan ini, tips-tips agar mereka bisa, apa upaya-upaya untuk menjauhkan diri dari semua kemaksiatan itu. Di dalam Sahih Bukhari ada sebenarnya ini ada dua hadis. Hadis yang pertama, dalam Sahih Bukhari ada satu orang udah ngebunuh 99 nyawa dari Bani Israel. 99 nyawa dia habisi. Datang keinginan mau bertobat, gue mau tobat. Dia tanya, siapa orang paling alim di kampungnya? Ada Ustadz Fulan, disamperin. Saya udah bunuh 99 nyawa. Kalau saya mau tobat masih bisa gak? Kebetulan dia salah Ustadz. Lu udah bunuh 99 nyawa, mau tobat enak aja. Gak ada tobat bagimu. Oh gitu, yaudah deh, lengkapin jadi 100 dibunuh Ustadznya. Jangan dicontoh. Akhirnya udah, dalam petualangannya lagi, dalam maksiatnya lagi, kemudian timbul lagi keinginan, saya mau taubat deh, jenuh. Sebab kemaksiatan tuh kegundahan di hati, mau nggak mau. Wah nikmat, glamor, gemerlap, lezat. Tapi batin yang melakukannya itu merasa kosong, hampa, gundah, stres yang nggak habis-habisnya. Dia melakukan kemaksiatan tersebut, dia kira dia bisa selesai dari stresnya, nggak tahu ya tambah stres. Berlipat ganda. Berlipat ganda. Timbul lagi keinginan, gue mau taubat. Nanya, siapa orang paling alim, paling soleh, paling ngerti agama di kampung ini? Bilang ada fulan, di sana. Ya Syekh, Ustaz, kalau saya mau taubat sekarang, ya ini masih bisa gak? Saya udah bunuh 100 nyawa. Bilang bisa. Bisa. Gak ada yang gak bisa. Nah ini perannya ulama, membangkitkan optimisme di masyarakat. Jangan bikin orang pesimis aja. Jangan nggak ada taubat bagimu, lu di neraka, udah kelas nggak ada harap. Bangkitkan semangat orang, mau balik bisa. Nggak ada dosa yang nggak bisa diampunin Allah. Inna Allah yaghfiru dzunub jami'an. Dalam hadis Allah bisa mengampunin semua dosa. Tapi dikasih tahu caranya. Ini nanti begini, karena pergaulan. Nanti hidup di lingkungan yang terkondisikan melakukan kemaksiatan, kezaliman, pembunuhan. Jadi solusinya bagaimana? Cari teman duduk, pindah komunitas, pindah teman duduk. Begitu. Pindah tongkrongan. Pindah tongkrongan. Baik, pindah tongkrongan. Akhirnya udah dia keluar dari kampungnya, niat mau taubat nih, pindah ke kampung solihin. Baru keluar dari kampung, tahu-tahu ajal menjemput, meninggal. Asik betul. Susah emang mau taubat, cobaannya banyak. Datang malaikat azab, ini yang gue udah tunggu-tunggu dari dulu. Udah waktunya mau diseret ke neraka. Datang malaikat rahmat, kan dia niat mau taubat. Baru niat kan, belum taubat kan. Nah, tapi dia udah keluar dari kampungnya. Tapi kan belum sampai ke kampung sono. Cekcok antara malaikat. Hingga dalam Allah Ta'ala, dalam Sahih Bukhari, diutus malaikat yang lain menengahi. Bilang, begini aja ukur. Dia meninggal sekarang di tengah jalan, ukur lebih dekat ke kampung solihin atau lebih dekat ke kampung asalnya dia, kampung penjahat, penyamun. Ya pasti lebih dekat ke kampung penyamun, baru keluar kok. Hitung. Subhanallah, ketika orang mau bertaubat, ya, punya niat baik. Kata Imam Junaid, man fataha ala nafsi baban niyah hasanah fatahullah ala sab'in min abwabi taufik. Orang kalau buka buat dirinya satu pintu niat kebaikan, dibukakan 70 pintu taufik yang ngebantu dia ngejalanin niat baiknya. Allah Ta'ala perintahkan kepada bumi, kampungnya penjahat menjauh, kampungnya solehin mendekat. Disuruh mendekat. Begitu diukur, lebih dekat 1 jengkal ke kampungnya solehin. Allah memfasilitasi orang yang mau bikin baik, difasilitasi oleh Allah Ta'ala. Yang penting lu niat dulu, gue mau bener. Jangan berpikir, nggak bakalan bisa. Baik ini datang dari orang lain, dari ustadz, dari lingkungan, atau dari diri sendiri. Jangan bilang nggak bisa. Bisa kok. Intinya sih sekarang perlu mendapatkan sahabat atau kawan atau katakanlah mentor atau guru yang
dia duduk bersama dia, bukan cuma sekedar mentransfer naskah ilmu, enggak, tetapi mentransfer nurnya ilmu, cahayanya ilmu, dan juga keberkahannya daripada ilmu tersebut. Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya musyrikin, ya kan, hingga mereka menjadi orang-orang mulia yang agung di sisi Allah Taala. Derajat wali yang paling tinggi nggak bisa mencapai derajat yang paling rendah dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia. Berapa banyak ulama yang dulunya orang jauh dari Allah berubah menjadi wali besar. Bisa aja anugerah Allah Taala terbuka buat siapapun. Nabi Musa sebelum jadi nabi udah membunuh satu orang dan hampir membunuh orang yang kedua. Turidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams, kata di dalam Al-Qur'an surat Qasas tersebut. Maka terbuka pintu taubat buat siapapun. Nah terus jangan pesimis. Lu bisa, mau jadi benar bisa. Entar begini, entar Allah yang bantuin. Entar Allah yang bantuin. Sudah. Nah terus hadis yang kedua, ada satu orang datang, Nabi lagi majelis, tahu-tahu bilang interupsi nih. Interupsi. Ya Rasulullah, izin apa? Mau makan, mau ke toilet, izin apa? Saya minta izin ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Ini udah tersesat ya yang begini. Dari dulu udah ada. Nabi dengar begitu, bukan diusir, bukan dibully, bukan dirundung, bukan dicaci maki, bukan ente menistakan majelis, nggak tahu tempat ngomong begitu di masjid, nggak bilang begitu. Nabi bilang begitu, wallah Nabi nggak kehilangan senyumnya terhadap tuh orang, nggak kehilangan senyumnya, nggak kehilangan keramahannya. Ini sahabat yang lain udah pada merengut, nggak sopan banget. Tapi mereka nggak berani bertindak karena situ ada Rasul. Rasul dengar begitu, izinkan saya untuk berzina. Nabi bilang, sini, bukan diusir, dipanggil suruh dekat, sini mendekatlah, sampai dekat, sampai nempel di hadapan Rasulullah. Kamu bilang izinkan berzina. Kamu berzina, apakah kamu rela ada orang berzina dengan ibumu? Enggak terima saya. Punya istri, punya. Rela orang berzina dengan istri? Enggak rela. Dengan anakmu, anak gadismu? Enggak. Dengan adik perempuanmu, bibimu? Enggak, disebutin satu persatu. Saat kamu mau berzina, bukankah kamu berzina dengan ibunya seseorang, atau anaknya seseorang, atau kakaknya seseorang, atau adiknya seseorang? Sebagaimana kamu nggak bisa terima, nggak rela, orang lain juga nggak rela. Dengar begitu, iya betul ya Rasulullah. Udah, dia tolak perzinaan dengan akalnya. Tapi proses nggak selesai sampai di situ. Sini, langkah ketiga. Apa langkah ketiga yang dilakukan? Mendekat, sampai dekat, dipegang dadanya oleh Rasulullah. Itu sahabat bilang, saya nggak tahu apa yang dibacain oleh Nabi Muhammad. Pokoknya itu tangan nggak lepas dari dada saya, melainkan nggak ada perbuatan yang lebih saya benci melebihi perzinaan. Udah luntur segala kecondongan kepada perzinahan dari dalam lubuk hatinya. 3 proses. 1, orang yang begitu bukan dijauhin, deketin. Begitu. Bukan diusir. Kita nggak punya nggak punya hak untuk ngusir orang dari Allah Ta'ala, dari pintunya Allah. Siapa kita? Langkah kedua dikasih penjelasan yang masuk akal. Langkah yang ketiga, nah itu tazkiyah, didoain. Itu 3-3 aja. Terus lihat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu buka peluang siapapun untuk datang, dan Nabi Muhammad mendatangi mereka satu persatu ke kemahnya musyrikin. Beliau ngedeketin orang, bukan ngejauhin orang. Sehingga kalau seandainya orang yang maksiat nggak boleh datang, nah terus kapan tobatnya? Orang yang mau benar nggak boleh datang, terus kapan jadi benernya? Nabi ngebuka pintu. Makanya majelis ini Nabi dihadiri oleh muslim, oleh non-muslim, oleh yang taat, oleh yang maksiat, oleh Yahudi, oleh Nasrani, oleh musyrikin, oleh penyembah berhala, hadir di majelisnya Nabi Muhammad. Dan Nabi nggak ngusir mereka, Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau nggak punya kasih sayang kepada orang jahat, dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Apa bedanya kita sih sama pelaku maksiat? Kita sama-sama, dia dan kita sama-sama makhluknya Allah. Terus cuma Allah Ta'ala tempatkan dia di tempat maksiat, dikasih kerjaan-kerjaan maksiat. Kalau kita menyombongkan diri, bersikap arogan, apa nggak takut kita ditukar? Begitu. Oh, lu kurang ajar, lu sombong, ya udah ganti tempat. Lu di tempat maksiat, dia di tempat taat. Ya, banyak hal-hal yang semacam ini. Jadi jangan takut, jangan sungkan untuk dekat
ya, kepada orang-orang soleh, kepada kaum solehin. Termasuk nyamperin tempat. Iya, Karena Nabi Musa aja ke Firaun istananya. Lagi kita cuman kayak ke kafe, ke tongkrongannya orang maksiat. jangkau mereka, kenapa ya? Menjangkau mereka. Nabi ke kemahnya musyrikin disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mereka mau datang, jangan kita tolak. Begitu. Atau kita datang kepada mereka, nggak jadi masalah. Kita hadir kepada mereka. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah yang pertama dan Hudaybiyah yang kedua terjadi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi ada beberapa pelajaran yang kita dapatkan. Pertama adalah untuk meninggalkan maksiat itu butuh niat yang kuat. Artinya betul-betul memiliki niat. Mungkin para penanya sebagian besar kita sudah punya niat yang besar. Yang penting niat dulu deh. Niat dulu. Sisanya Dan itu udah pahala. Iya, niat dulu. Ntar sisanya Allah yang beresin. Kemudian yang kedua, cari tongkrongan yang positif. Pindah dari tongkrongan yang maksiat ke tongkrongan yang majelis. Kalau bisa setongkrongan-tongkrongannya diajak. Kalau bisa tongkrongannya dibubarin, yang lain diajak ke tongkrongan majelis. Jangan dibubarin, diajak ke majelis, karena juga di tongkrongan majelis ya selain ada keberkahan, ada kenikmatan. Tadi Habib ceritakan bahwa sebenarnya orang yang maksiat itu gundah gulana, orang yang taat itu selalu bahagia. Bedanya mereka belum pernah merasakan ketaatan sehingga belum pernah mengecap nikmatnya ketaatan itu sendiri. Terus ada satu lagi, Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Dawud, wahai Dawud, yang mengembalikan kepadaku orang yang kabur dariku. Dia kabur dari Allah, maksiat, berontak, melarikan diri dari ketaatan. Dibalikin dengan metode yang halus, dibalikin ke jalan Allah. Ini pelaku usaha ini, aku tulis di sisiku sebagai pejuang sejati, patriot sejati, pahlawan sejati. Ini pendekar sesungguhnya, ini dia orang kayak begini. Yang mengajak orang-orang yang Orang yang udah kabur, dibalikin lagi. Dan dengan cara yang lembut. Kekasaran, mayuknumuddin. Kekasaran, agama nggak dibela dengan cacian, dengan makian, begitu. Tetapi dengan kelembutan. Nabi hatta jihadnya lembut. Kemudian tadi yang ketiga, mencari guru yang baik sebagai pegangan kita untuk kita jauh dari maksiat. Guru yang hakim, bukan yang menghakimi. Guru yang benci kemaksiatan tapi tidak benci orang maksiat. Dan yang keempat, optimis tadi, penting sekali. Optimis bahwa Allah akan selalu membuka jalannya. Jangan pesimis, karena tidak ada pintu taubat tertutup kecuali oleh keputusasaan. Allah tidak pernah menutup. Yang menutup itu ya kalau nggak dajjal, setan, iblis yang pengen manusia nggak bertobat. Dan yang terakhir tadi Habib bilang tazkiyah atau doa. Perbanyak doa agar Allah bantu jalan kita dalam pertobatan, dalam penjauhan kita dari kemaksiatan. Terima kasih Habib waktunya. Semoga manfaat buat teman-teman. Silahkan dilakukan apa yang menjadi tips ini. Semoga segera kita bisa terjauhkan dari maksiat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.